Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setio, CGP Angkatan 11, dari Kabupaten Tulang Bawang. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam kesempatan ini, saya juga didampingi oleh pengajar praktik Ibu Setio Erni Puspita SPDGR dan fasilitator Bapak Agus Ruswandi SSI MA. Definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam kebangsaan. Pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan pertumbuhnya pendidikan budi pekerti, yaitu kekuatan batin dan karakter, pemikiran, serta tumbuh anak. Pendidikan adalah tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan diibaratkan sebuah petani yang merawat tanaman padi. Murid diibaratkan sebuah bibit padi yang akan ditanam oleh petani. Tentunya petani akan mulai menanam dan merawatnya sampai menjelang panen nanti. Namun, sebelum menanam padi, petani tentunya mempersiapkan lahannya, yaitu tujuannya untuk menggemburkan tanah, menghilangkan gulma, sehingga nanti lahan tersebut layak atau cocok ditanami bibit padi. Setelah lahan dirasa sudah cukup, maka petani akan menyemai bibit padi, dan bibit padi setelah siap akan ditanam oleh Bapak Ibu petani dengan metode tertentu yang sesuai dengan ketentuan penanaman padi. Ternyata tidak hanya sebatas itu. Setelah menanam, petani harus merawat tanaman padi tersebut, seperti memberikan pupuk, menyiangi padi, membunuh serangga, dan lain sebagainya. Sehingga tanaman padi nampak lebih bagus dan subur. Setelah padi tanaman bagus, petani harus menunggu lagi, yaitu menunggu padi berbuah. Nah, buahnya nanti akan ditunggu sampai ranum, kemudian akan dipanen dan diolah menjadi beras. Beras inilah yang menjadi cikal bakal menjadi nasi dan bahan olahan lainnya. Implementasi pendidikan yang berpihak pada murid. Fokus utama dalam proses pembelajaran adalah murid dan peran guru sebagai among atau fasilitator. Implementasi pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama adalah kodrat alam dan yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat alam adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik atau murid. Pada dasarnya, murid bukan seperti kertas kosong, namun sudah memiliki guratan-guratan atau tulisan yang halus. Seorang guru harus sabar menuntun murid dan memperjelas guratan tersebut, tentunya yang bersifat positif, untuk mencapai kebahagiaan atau kesuksesannya di masa yang akan datang. Yang kedua, kodrat zaman. Kekuatan atau potensi keadaan diri yang berubah sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, atau perkembangan zaman. Dalam hal ini, guru harus mampu memadukan bakat murid dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Contohnya, tentang ilmu komputer, HP, dan internet. Analogi kebudayaan dan pendidikan ibaratnya adalah tata surya. Analogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro seperti tata surya yang selalu berubah dan bergerak. Kebudayaan tidak statis, harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam tata surya, seluruh planet selalu bergerak atau berputar melintasi porosnya secara tertib, tidak pernah berhenti. Sama halnya, pendidikan yang harus bergerak dan berubah ke arah yang lebih baik mengikuti perkembangan zaman. Dalam tata surya, planet tidak ada yang sama, begitu pula kebudayaan dan pendidikan. Namun,
tetap seiring sejalan dengan harmonis. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.